Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu, Ayah Bunda, dan seluruh pecinta tanaman channel, Suara Tanam Channel. Di pagi hari ini seperti biasa kami hadir di kesempatan yang cukup mendung ya, dan memang hari ini hujan sih. Nah, di pagi hari kita lihat basah ya kan semuanya, dan di tanggal berapa ini? 28 ya. 28 Januari di hari Minggu atau Ahad 28 Januari 2024. Seperti biasa Suara Tanam Channel kembali hadir di hadapan semua untuk berikan ya informasi seputar hobi tanaman dan diskusi tentang kehidupan keseharian. Dan di pagi hari ini memang Allah turunkan hujan yang luar biasa, rezeki yang melimpah kepada kita semua, khususnya warga Bekasi dan sekitarnya. Dan seyogianya kita sebagai hamba yang hamba yang taat kepada Allah, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya atas nikmat yang Allah telah berikan kepada kita semuanya berupa air hujan. Bayangkan kalau di negara-negara lain yang nggak pernah turun hujan, ketika melihat hujan itu udah kayak harta karun ya. Kalau di kita memang di iklimnya tropis, jadi ada hujan, ada panas gitu kan, musim kemarau dan musim hujan. Dan kita sangat bersyukur kita tinggal di Indonesia yang notabene sedang-sedang saja seperti itu. Itulah kehidupan ya. Sejatinya memang ada hujan, nanti ada panas. Karena di bulan-bulan ini kan, kalau zaman dulu memang hujan itu kan katanya dengan diakhiri dengan bulan-bulan yang berber ya, kayak misalkan November, Oktober, November, Desember ya kan? Itu biasanya hujan. Tapi kalau sekarang sebenarnya udah tidak berlaku ya, karena memang cuaca sudah mundur ya. Di bulan Januari baru lumayan ada hujan-hujan ya, dan kemungkinan besar di Februari, karena biasa kan ada Lebaran Cina ya sepertinya. Kalau Lebaran Cina kalau nggak hujan katanya nggak oke ya. Koreksi kalau saya salah. Baik, Bapak Ibu semuanya, kita hari ini akan ngobrol dengan salah satu tanaman kita. Jadi semua tanaman basah karena kehujanan dari semalam di sini itu masih basah ya. Ya, di pagi hari ini ya seperti biasa saya akan ditemani dengan salah satu tanaman kita, yaitu wow, ini dia widuri orange ya. Widuri pink apa widuri orange ya, karena ada daunnya tuh ke orange-orangean ya. Kalau pink sebenarnya sih mirip pink juga ya, tapi nggak tahu sudah dilabelkan seperti ini, jadi kita ikuti saja namanya widuri orange ya. Selamat datang saya ucapkan kepada Bapak Ibu, Ayah Bunda yang baru hadir, baru mampir ke channel Suara Tanaman Channel ini. Dan seperti biasa ya, karena kita penggemar aglonema, keladis, melati dan seterusnya, semuanya tanaman-tanaman yang ada di bumi ini kita rawat, kita coba kenali karakteristiknya, dan kita kalau bisa kita silangkan ya, kawinkan. Jadi nanti ada generasi-generasi yang cukup unik, misalkan dari widuri pink ini dikawinkan dengan tricolor, nanti jadinya apa gitu kan. Jadi sebenarnya seperti itu, ada master ya kalau nggak salah. Nanti ada yang jago untuk menyilangkan antara aglonema satu dengan aglonema yang lainnya, nanti akan jadi aglonema yang berbeda variannya. Biasanya itu akan mahal nanti di pasaran, karena kan masih rare ya, masih jarang gitu kan gitu. Jadi ini karakteristik widuri orange ini, daunnya agak keras ya dan relief ya ini. Oke, di warnanya itu sangat cantik sekali. Ini ada ke orange-orangean ya. Kemudian ini daunnya nih baru tumbuh nih, akan tumbuh di sini nih ya. Kita mudah-mudahan sih bisa selamat sampai besar ya. Nah, ini agak relief ya, agak keras daunnya, dan ini warnanya hijau-hijau sebagai zat klorofil daunnya. Ini orange ya, atau pink ya, kalau saya sih pink, tapi ya sekali lagi ini udah penamaan dari teman-teman semuanya, jadi kesepakatan, jadi akhirnya widuri orange ya. Jadi batangnya stang pendek ya, nggak terlalu panjang. Dan yang saya suka dari widuri orange ini,
warnanya itu loh. Jadi warnanya itu perpaduan antara warna hijau dan warna oranye itu bersatu gitu kan ya. Lihat, cantik banget kan, Masya Allah. Wah, ini jadi motif kain apa, kain sarung guys atau meja atau apalah ya. Oke, di pagi hari ini seperti biasa ya, di weekend harusnya sih, biasanya kalau weekend ya, karena sekarang udah mulai hujan di 2 hari kemarin ya, jadi hari Sabtu dan sampai sekarang itu hujan terus. Sebenarnya sih saya jadwalnya itu harusnya jogging atau olahraga outdoor gitu kan, tapi karena memang hujan jadi saya urungkannya untuk berolahraga. Dan ini saya merasa bersalah dengan tubuh saya karena harusnya bisa berolahraga ya. Nah, nanti ada pertanyaan, kan bisa pakai treadmill? Bisa sih, bisa, cuma beda ya pengalaman outdoor, running outdoor dengan running di treadmill itu ya berbeda gitu. Kalau outdoor itu kan lebih apa istilahnya, lebih semangat karena kan melihat pemandangannya nggak bosan ya gitu kan. Kalau treadmill kan kadang di situ-situnya aja sih seperti itu. Paling ya kalau treadmill bisa pakai sambil nonton apa gitu kan, bisa aja sih ya sebenarnya. Cuma kalau saya lebih suka ke outdoor sih gitu. Nah, hari ini sih memang jadwalnya harusnya olahraga, atau mungkin Bapak Ibu mau jadwal kemana karena adanya hujan akhirnya di hold atau di cancel dulu lah ya sampai dengan mereda. Sebenarnya sih kalau hari ini sudah mereda sih saya bakalan lari gitu kan, karena memang lari itu udah sebuah kebutuhan bagi tubuh saya untuk bisa memberikan efek segar ya. Karena kan gini, olahraga itu walaupun capek nanti endingnya seger gitu. Beda dengan kita melakukan satu capek tapi bukan olahraga, tuh beda gitu kan. Jadi kalau olahraga itu capeknya itu capek segar, capek sehat gitu kan. Makanya saya suka dengan olahraga gitu kan. Nah, Bapak Ibu semuanya mungkin punya pengalaman olahraga atau mungkin jogging ya, atau mungkin di usia-usia kita memang kalau jogging itu tidak disarankan. Paling biasanya kan jalan kaki aja lah ya kan gitu kan. Jalan kaki terus ya, jalan kaki cukup sih, karena memang jogging dan jalan kaki kan, kalau jogging itu biasanya bagi teman-teman yang masih oke secara tulang ya, tidak ketika kan ada yang sakit ya kalau lari itu ya, karena faktor U ya. Tapi kalau misalkan udah umur yang melanjut itu ya biasanya kan dia hanya jalan-jalan kaki aja sih gitu. Karena saya lihat di sini ada, ketika saya antar anak sekolah itu ada nenek-nenek yang mungkin udah sepuh ya, tapi dia masih seger dan dia jalan kaki terus setiap hari itu kan, luar biasa. Saya sering ketemu beliau sih, mudah-mudahan beliau istri saya selalu ya, dan karena beliau mungkin rajin menjaga kesehatan, akhirnya sampai usia seperti itu masih terlihat segar ya kan, tidak loyo itu kan, karena memang ya itu tadi. Jadi apapun yang dilakukan ketika mudanya itu, kalau kita menjaga kesehatan, merawat tubuh ya kan, kita berolahraga, insya Allah sih itu terbukti dengan adanya seperti itu, di hari tuanya nanti ya nggak terlalu yang loyo gitu kan, kita masih segar bugar, kita masih ya sehat ya kan gitu. Jadi karena memang mungkin masa mudanya itu diiringi dengan olahraga yang teratur, olahraga yang sering seperti ya gitu. Dan di pagi ini kita ngomongin masalah apa ya teman-teman ya, ngomongin adab ketika kita ditraktir sama teman atau siapa itu kan. Karena kadang-kadang gini ya, kalau kita biasanya ditraktir sama teman nih, ada yang request gitu. Sebenarnya adabnya itu kalau kita ditraktir sama teman atau siapapun itu ya kan, ya sudah gitu, kita ikutin apa yang sedang mentraktir kita gitu kan. Jangan sampai kita merequest yang lebih mahal dari apa yang dipesan oleh pentraktirnya gitu kan, gitu sih. Kemudian kalau misalnya kita
minta dijemput atau nebeng, ya usahakan jangan kita yang nunggu, kita yang menjemput enggak, justru yang nebeng itu yang nunggu gitu. Itu sebenarnya kan itu kan ini ya adab ya, atau apa namanya, kebiasaan akhlak ya gitu kan. Makanya hal-hal yang seperti itu kita juga harus peka terhadap teman kita atau mungkin kolega kita atau siapapun ya kan, karena memang sejatinya seperti itu gitu loh. Jadi kalau kita ditraktir, ya usahakan kita ordernya nggak boleh melebihi dari apa yang mentraktir itu. Misalkan yang si traktir itu pesannya mie, ya kita nggak boleh nasi goreng gitu. Ya sebenarnya sih secara ini boleh-boleh aja sih ya, nggak ada masalah. Cuma kalau saya pribadi ya tahu diri ya, karena memang yang namanya orang yang ditraktir itu ya udah, istilahnya kita diberikan dikasih free gitu kan. Jadi makanya ketika kita ditraktir ya sudah apa adanya, ya kita nikmati bareng-bareng. Karena kan pentraktiran itu kan sebenarnya bukan masalah harganya, tapi kan keakraban ya, silaturahminya yang ingin dijaga kan, seperti itu. Makanya kalau makanannya sih nggak terlalu yang gimana-gimana ya, tapi kan kualitas pertemuan dengan teman-teman ya, silaturahmi dan seterusnya itu ya kita harus jaga itu. Nah mungkin Bapak Ibu yang masih sampai sekarang, misalkan alumni karyawan dulu ya kan, ada ya sampai sekarang juga misalkan masih keep silaturahmi dengan cara mengadakan arisan dan seterusnya. Nah itu juga kan usaha untuk menjaga silaturahmi supaya tidak terputus gitu kan. Nah karena kan masih banyak ya teman-teman kantor misalkan yang sudah mencar-mencar kemana-mana, ada yang sudah resign, ada yang sudah apa gitu kan. Nah biasanya itu udah lupa gitu kan, tapi dengan cara adanya arisan, ketemuan sama teman-teman lama ya kan, yaitu untuk itu salah satu menjaga silaturahmi. Karena kan silaturahmi itu bisa memperpanjang umur, menambah rezeki kan gitu ya. Jadi memang manfaat dari silaturahmi itu masya Allah banyak banget gitu. Jadi jangan bosan-bosan ya pada teman-teman kita yang sudah lost kontak, kita kontak kembali ya, kita bertemu kembali ya kan, walaupun dulu pernah ada slack ya kan, kita lupakan, kita ngobrol bareng dengan buka cerita baru misalkan. Karena memang yang namanya pertemanan atau hubungan humanisme itu biasanya adalah ya kan, sesekali slack, tapi ya nggak ada masalah gitu kan. Yang penting kita saling memaafkan, kita saling membangun ya pribadi satu sama lain yang lebih baik lagi, dan saling support, ya udah gitu kan ya. Jadi mungkin Bapak Ibu semuanya ada hari ini mungkin kebetulan ada yang mau berkunjung atau mendatangi ke acara arisan, ya selamat menikmati acara kunjungannya dan tetap silaturahmi ya. Karena memang sekali lagi silaturahmi itu tetap dan paling penting sekali dilakukan ketika kita walaupun sudah tidak satu kantor lagi, sudah tidak satu mungkin tempat kerjaan gitu kan ya gitu, atau mungkin satu sekolah lagi kan gitu ya kan. Biasanya kalau ada arisan kan mungkin di grup-grup WhatsApp grup kita itu banyak ya, ada yang WhatsApp grup dari SD atau mungkin TK, mungkin ya dari TK, kayak TK yang nggak ada deh, SD, SMP ya kan, SMA sampai kuliahan sampai di kerjaan gitu loh, sampai nanti kalau dikira keluarga gitu kan. Jadi ada 6 nih biasanya kan gitu. Jadi ada grup SD, grup SMP, ada grup SMA, ada grup kuliah, ada grup kerja, ada grup keluarga kan gitu. Nanti kalau nggak kita bersosialisasi dengan warga berarti ada grup RT dan seterusnya gitu. Jadi memang banyak sekali gitu kan grup-grup yang kita bisa buat. Nah itu kan menjadikan salah satu untuk usaha untuk meningkatkan silaturahmi gitu kan, atau mempererat hubungan antara satu dengan yang lainnya seperti itu ya. Jadi pentingnya silaturahmi ya kan, agar supaya tidak terputus ya informasi, hubungan, mungkin ada keperluan dan seterusnya itu. Jadi hikmahnya banyak kan. Insyaallah kalau kita ikut silaturahmi, kita dalam
apa namanya, meningkatkan kualitas hubungan, terus kita bisa juga ya mendapatkan rezeki ya kan, terus kita bisa insya Allah bisa diperpanjang umurnya ya gitu. Jadi sebenarnya manfaat silaturahmi itu banyak banget karena Islam mengajarkan seperti itu ya. Baik, hari ini ngobrolnya sampai situ dulu ya, karena memang hujan ya, jadi agak-agak mendung begini ya. Jadi mungkin hati-hati bagi bapak ibu semuanya mau berangkat ke tujuan ya, hati-hati karena jalan licin. And then bagi teman-teman yang mau ketemu klien atau apapun itu, hati-hati juga di jalan. Mudah-mudahan semuanya kita sukses ya kan, tercapai apa yang kita inginkan, amin ya rabbal alamin. Demikian dulu ya ngobrol sama si Widuri Orange-nya ya tentang silaturahmi. Oke, nanti kita sambung lagi besok. Terima kasih buat semuanya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semuanya, bye bye Widuri Orange.